Oke, Shalom. Kembali lagi. Ini video yang terakhir di modul yang pertama ya. Dan video terakhir ini kita akan membahas tentang tanggung jawab manusia sebagai rekan sekerja Allah. Kalau kita runtut ya, dari Tuhan menciptakan segala sesuatu indah, namun manusia berdosa, manusia melakukan hal yang jahat, menjadi rusak dunia ini. Ya, namun Allah yang penuh kasih menyelamatkan manusia, memulihkan kita, dan kita diberi pengharapan. Namun tidak lepas dari itu kita juga dituntut oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam kasih. Ya, kita diminta untuk uh, mencerminkan kasih itu dalam tindakan. Nah, ini bentuk dari wujud kasih, yaitu tanggung jawab manusia sebagai rekan sekerja Allah. Nah, kita lihat bahwa manusia bukan hanya diciptakan atau sebagai ciptaan Tuhan, tetapi kita juga adalah rekan sekerja Allah. Kalau bisa katakan di sini ada, tetapi kita sebagai mitra Allah dalam apa? Salah satunya dalam merawat dunia ini. Merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan. Ya, nah, Mister mau tanya nih, kalian jawab masing-masing dalam diri kalian. Sudahkah saya ini merawat ciptaan Tuhan? Misalnya kalau di rumah kalian nanam, di sekolah ada tanaman, sudahkah kalian rawat? Sudahkah kalian jaga kebersihan? Ya kan? Nah, Mister percaya pasti kalian melakukan itu ya. Oke, kita diminta untuk menjadi mitra, ya, rekan kerja ya. Rekan kerja bagaimana kita bekerja bareng, bekerja bersama. Bukan berarti Tuhan tidak mampu, bukan. Tapi ini bagian dari tanggung jawab, ya. Tanggung jawab kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam kita merawat dunia ini, sudah pasti kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita langgar, ya. Tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita tidak taat. Kita harus taat, ya. Nah, pentingnya kita merawat dunia sebenarnya bukan hanya ya untuk diri kita saja, tapi untuk generasi selanjutnya. Ketika kita menjaga dunia yang kita tinggal ini dengan baik, ya, tidak buang sampah sembarangan, kita tidak menebang pohon sembarangan, ya. Nanti yang akan menikmati mungkin anak-anak kita, generasi berikutnya, adik-adik kita, ya. Itu akan menikmati, ya. Ya, nah itu sebabnya kita perlu merawat ini dengan baik, ya. Nah, nanti anak-anak tugasnya nanti ada, ya. Tugasnya nanti bisa akan berikan secara khusus ya. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu dalam Kristus manusia menjadi rekan sekerja Allah dalam membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, tadi ingat prinsipnya, kita sudah diselamatkan dan kita diminta untuk hidup dalam kasih. Kita harus hidup dalam kasih dengan sesama kita. Ya, tidak boleh ada tindakan membuli, tidak boleh ada tindakan yang jahat, ya, tidak boleh ada kata kotor. Ya, kita harus hidup dalam kasih, ya, sebagai wujud kita anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, tantangan di era sekarang ini sangat besar, ya, terutama kehidupan yang individualistis, ya, mementingkan diri sendiri tadi ya, terus eh, apalagi ada tindakan-tindakan berbasis teknologi ya, di mana orang mencuri lewat teknologi dan sebagainya. Banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak benar dalam dunia ini. Itu sebabnya kita harus hati-hati dan kita harus berdampak. Ya, kita harus berdampak dan kita harus belajar bertanggung jawab dengan diri kita, dengan hal-hal yang ada dalam diri kita ya. Kita harus menjaga supaya semua itu berdampak baik, berdampak bagi orang lain maupun diri kita. Nah, ada nilai-nilai yang perlu kita lakukan. Itu tanggung jawab terhadap pekerjaan, ya. Kalau mungkin ya mister itu ya sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus bertanggung jawab kan gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin dalam sekolah bertanggung jawab sebagai siswa, ya, bertanggung jawab sebagai siswa, bertanggung jawab dalam lingkungan, ya di mana tempat kita tinggal, tempat kita berada, tempat kita bekerja, tempat kita bersekolah, ya kita harus bertanggung jawab, ya menjaga dan seterusnya. Dan sesamanya, kita harus bertanggung jawab dengan sesama kita ya, sikap peduli, sikap tolong menolong satu dengan yang lain. Terus kesadaran panggilan hidup untuk melayani. Ingat bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, atau dengan kata lain kita adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu dapat kita jalankan dengan baik perannya kalau kita hidup saling melayani, tidak ada yang individualistis ya, tidak ada yang
mau pengen sendiri, ya tidak seperti itu ya. Kita akan susah kalau kita seperti itu. Namun kita diminta untuk saling melayani. Saling melayani artinya saling peduli, saling bahu membahu, tolong menolong ya. Nah, dari poin yang keempat ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab di dalam diri kita. Nah, setiap kita memikul tanggung jawab ini, menjaga ciptaan Tuhan, ya hidup dalam kasih dan melakukan hal-hal yang benar. Nah, kesimpulannya apa? Allah menciptakan dunia dengan kasih, memeliharanya dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ia menjadikan pembaruan total atas dunia dan memanggil manusia untuk menjadi rekan sekerjanya dalam menghadirkan damai sejahtera. Nah, anak-anak, dari materi ini hal penting yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat berpotensi bagi masa depan kita ya. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kita wujud nyatakan dalam tindakan kita, seperti perkataan kita, perilaku kita, dan kita juga harus peduli dengan ciptaan lainnya, ya, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap tanaman, ya. Kita nggak boleh abaikan itu. Nah, kalau kita melakukan itu dengan baik, ya, Mister percaya bahwa masa depan kita pasti baik, ya, masa depan kita pasti cerah. Nah, jadi di materi ini harapan Mister bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kalian dapat melakukannya di dalam keseharian kalian yang paling sederhana, yaitu kalian menjaga diri kalian, perilaku kalian, sikap kalian, perkataan kalian harus dijaga sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama ya. Sebagaimana tadi Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, Dia sudah menyelamatkan kita, maka kita pun juga harus melakukan hal demikian sebagaimana yang sudah Tuhan teladankan bagi kita ya. Oke, itu saja keseluruhan dari materi yang bisa sampaikan terkait dengan karya Allah dan tanggung jawab manusia di dalam hidup ini. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.